Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang berantakan ini, semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga ada ilmu yang bisa kalian ambil dari setiap video yang Insan upload ya guys. Nah, balik lagi ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting sekitaran tentang usaha budidaya jamur tiram. Sebelumnya belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Nah, udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol santai ya guys tentang usaha ataupun tentang tutorial budidaya jamur tiram. Nah, jadi di sini Insan mau menyapa kalian dulu karena Insan memang lagi banyak agenda kesibukan, jadi Insan cuman bisa upload foto aja. Ya seperti itulah ya guys, lagi ada banyak pesanan mau Ramadan. Alhamdulillah sih guys, ya menurut Insan sih udah banyak karena sebelum-sebelumnya ya nggak pernah sebanyak ini. Ya ini alhamdulillah sudah meningkat jauh lah, hampir 200% meningkatnya. Nah jadi ya disyukurin aja. Jadi walaupun jadinya nggak sempat buat video, tapi ya mudah-mudahan tetap bisa menyapa kalian dari YouTube ya guys ya. Nah kalau ada yang mau ditanyakan dari chat WA juga bisa. Kalau sekali lagi Insan selalu menjawab pertanyaan yang belum pernah dibuatkan video ya guys, karena kalau udah Insan buat video ya Insan mengalihkan teman-teman ke video aja. Jadi itu apa Insan buat video kalau Insan ngejawabnya itu masih langsung aja. Nah jadi tema video kita pada siang hari ini, jadi Insan mau membahas soal kendala produksi ya guys. Jadi semakin besar produksi kalian, maka semakin besar resiko kegagalan, resiko kontaminasi, resiko kerusakan, nah segala macamnya itu guys. Nah jadi di sini Insan mau membahas itu karena Insan sedang mengalami itu, kejar target produksi barbar. Satu minggu biasanya Insan maksimal 1000 log, ini sampai Insan satu minggu 2000 log dikerjai sendiri. Dari mulai kompos, kemudian yang bantuan tenaga emak-emak cuman ngisi ya guys ya. Ngompos, tim, nanam, nurunkan, naikkan, nyusun kerak, semua itu masih dilakukan sendiri. Karena memang seperti itu ya guys ya, mencari orang yang bisa dipercaya dan mau bekerja serius itu memang sulit guys. Karena kalau di budidaya jamur tiram ini kita asal mengambil orang bekerja, dia tidak serius, dia tidak menjiwa pekerjaan, wah kita yang rugi guys. Mungkin ini tips dari teman-teman buat yang mau cari tenaga kerja atau cari pegawai, ya harus benar-benar yang mau ataupun yang bersungguh-sungguh lah niat kerjanya. Jadi untuk saat ini memang Insan belum mendapatkannya, jadinya ya memang harus kudu lebih sabar ngerjainnya sendiri pelan-pelan. Nah jadi di sini Insan mau membahas masalah kontaminasi seperti yang udah Insan posting. Nah jadi pengejaran setoran ataupun pengejaran target produksi itu biasa ya guys ya. Apalagi kalau di depan mata tiba-tiba ada pesanan masuk 1000, 5000, 2000, 1500. Nah seperti itu pasti biasanya produsen menggenjot produksinya dan tidak memungkinkan terjadi miss seperti ini guys. Ini adalah kalau Insan hitung sih udah sekitar 150 log ya guys ya, dari total produksi yang udah Insan kerjakan 2500 dalam minggu ini. Nah jadi 2500 sudah 150 log yang seperti ini, dan Insan tandain ini terjadi pada satu kali proses steam ya guys ya. Karena kan Insan steamnya menggunakan patong ini, biasanya itu Insan jadikan satu kelompok, kemudian 4 trip lagi nanti satu kelompok. Nah seperti itu, jadi Insan bisa menandai bagian mana ataupun komposan mana yang mengalami trouble atau masalah paling banyak. Nah jadi di komposan yang ini, nah bisa kalian lihat guys, ini hijau sekali ya guys ya. Ini sangat terlambat sih Insan ketahuannya. Benernya kalau misalkan nggak terlambat sih bisa diakalin lebih mudah lagi. Nah kalau yang udah seperti ini ya terpaksa harus kita daur ulang, dengan artian ya kalau teman-teman suka hati sih kalau Insan masih mau coba Insan steam ulang tanpa dibongkar, jadinya untuk bisa mengejar target produksinya, jadi memang harus di steam ulang dulu, kemudian baru kita tanami bibit ulang. Jadi kalau Insan nggak perlu dibongkar dulu, tapi tergantung cara kalian sih guys dan kemampuan ataupun kualitas dari bibit kalian.
kalau bibit kalian bagus, mudah-mudahan sih ya, kalau seperti bibit insan sih masih bisa menembus, masih tajam. Karena bisa dikatakan, media yang udah terkontaminasi ini berat ya guys ya, dalam artian itu, pH-nya udah lumayan kacau, kemudian ditambah lagi kontaminasi trichodermanya, kemudian ditambah lagi, mungkin ada, jamur hitam, karena memang kita tidak mencampur dengan serbuk yang baru. Karena memang yang miselium yang dimakan ini hanya masih sekitar di bawah 10% sih guys. Tapi kalau misalkan udah sekitar 15 atau 20% segini ya insan nggak berani guys, pasti insan bongkar. Tapi karena ini memang, masih di bawah 10%, ini yang hijau-hijaunya aja guys yang kelihatan banyak parah. Nah, jadi memang harus kalau insan sih di steam ulang. Nah, kalau kalian mau dibongkar ya dibongkar silakan. Untuk penyebabnya apa udah sering sih guys insan bahas masalah trichoderma ini. Itu rata-rata dari tempat inokulasi ataupun cara inokulasi yang mungkin tergesa-gesa, mungkin terburu-buru, ataupun mungkin kurang bersih, atau mungkin ya itu tadi lah ya guys ya, faktor manusianya. Karena bibitnya sih mudah-mudahan pecah, bisa lihat ini bibitnya jalan ya guys ya, berarti media nggak ada masalah. Hanya saja kontaminasi hijau ini memang dia bisa menular ke dalam ataupun ke teman-teman yang lain. Kalaupun tidak menular parah, biasanya menular yang paling rawan, biasanya yang steamnya kurang sedikit mateng ya, karena ini memang steam 1 jam ya guys ya. Ini steam 1 jam, dan ya seperti inilah misnya. Mudah-mudahan tidak ada tambahan dari 2500, ada sudah 150 log yang keluar seperti ini. Kalau capek 250 berarti insan mengalami 10% kegagalan ya guys ya. Ya lumayan besar sih 10%, cuman kalau untuk target insan yang udah melebihi dari 1 minggunya itu 2000 log ya udah lumayan lah guys ya. Karena mungkin kalau kita daur ulang itu ya ruginya nggak banyak-banyak kali sih guys, yang paling banyak memang rugi tenaga. Kalau bibit sih nggak seberapa, karena memang ya produksi sendiri, kemudian paling tenaga sih, tenaga capeknya kerjai 2 kali. Nah seperti itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga lah buat teman-teman yang lain, bisa jadi pengalaman. Masalahnya apa udah insan beritahu penyebabnya, kemudian cara mengatasi ini tinggal pilih sendiri, mau didaur ulang atau langsung di steam. Kemudian kalau cara-cara yang lain sih belum pernah insan tahu, yang penting jangan dibuang sih guys, karena sayang kalau sempat dibuang serbuknya ini, karena beli serbuk juga pasti pakai biaya, pasti harganya mahal ya guys ya di tempat kalian. Nah jadi usahakan bisa memanfaatkan semaksimal mungkin bahan-bahan yang masih bisa kita olah lagi. Nah jadi mungkin itu aja guys, ngobrol santai pada sore hari ini, pada siang hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di subscribe, di like, dan share kepada teman-teman yang lain, supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Mudah-mudahan bisa lebih sering upload video lagi, karena memang sebenarnya materinya banyak sih guys, tapi ya itu tadi ya guys ya, waktunya sudah agak-agak mepet Ramadan, harus mengejar. Ini lagi udah masuk lagi pesanan 2000 log. Dia mintanya sih pertengahan Ramadan selesai, tapi ya nggak janji, tapi ya diusahakan ya guys ya. Lebih dan kurang insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.